Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak hari ini dalam keadaan sehat. Anak-anak, apakah hari ini anak-anak sudah presensi? Sudah mengisi presensi? Ayo anak-anak yang belum, silahkan anak-anak untuk mengisi presensi. Kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas rahmat berkat yang kau limpahkan kepada kami sepanjang malam tadi, sehingga pada pagi hari ini kami bisa bangun kembali dalam keadaan sehat. Tuhan, kami mau belajar. Berkati kami, turunkan Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar hari ini kami bisa belajar baik-baik, sehingga kami mendapatkan ilmu yang akan berguna bagi masa depan kami. Tuhan, seluruh pelajaran hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Santa Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, apakah anak-anak sudah siap belajar? Mari kita belajar bersama. Pada pagi hari ini, anak-anak harus punya semangat pagi. Kita bisa, kita luar biasa. Selain itu, anak-anak jangan takut gagal. Harus terus mencoba sampai sukses tercapai. Anak-anak juga harus punya daya juang yang tinggi. Belajar supaya anak-anak bisa mencapai hasil yang memuaskan, bisa mendapat nilai A. Nilai A, nilai yang istimewa. Ibu yakin anak-anak pasti bisa. Ayo, saatnya belajar. Ayo, semangat anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar dengan tema globalisasi, dengan subtema globalisasi dan cinta tanah air. Kompetensi dasar yang pertama, menelaah keberagaman sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. Yang kedua, mengampanyekan manfaat keanekaragaman sosial, budaya, dan ekonomi. Berikutnya, ketiga, menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Yang keempat, menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Indikator yang harus kita capai bersama adalah yang pertama, mengidentifikasi pentingnya cinta produk Indonesia untuk meningkatkan perekonomian bangsa. Yang kedua, menceritakan pengalaman cinta tanah air atau cinta produk Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi kalimat efektif dari teks eksplanasi. Yang keempat, menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk tulisan dan visual. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah memperhatikan gambar, peserta didik mampu mengidentifikasi pentingnya cinta produk Indonesia untuk meningkatkan perekonomian bangsa dengan terperinci. Dua, melalui bimbingan guru, peserta didik mampu menceritakan pengalaman cinta produk Indonesia dengan terperinci. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah setelah membaca teks bacaan, peserta didik mampu mengidentifikasi kalimat tidak efektif pada teks yang dibaca dengan benar.
Setelah membaca teks bacaan, peserta didik mampu mengubah kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif pada teks yang dibaca dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kelima, setelah membaca, peserta didik mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk tulisan dengan kalimat efektif dan kosakata baku dengan tepat. Ya anak-anak, kita awali pembelajaran hari ini, kita bernyanyi bersama, kita menyanyikan lagu Tanah Airku. Bernyanyi tanah airku. Tanah air kita adalah tanah air Indonesia. Indonesia yang begitu indah. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam. Kita Indonesia juga punya negara tetangga. Apakah anak-anak pernah pergi ke luar negeri? Tentu anak-anak sudah pernah pergi ke luar negeri. Tapi Indonesia tidak kalah indahnya loh dengan luar negeri. Hari ini akan belajar bagaimana pentingnya cinta produk Indonesia. Produk Indonesia, kita tiap hari menggunakan produk-produk Indonesia. Tapi mungkin anak-anak ada yang pernah pergi ke luar negeri, belanja barang-barang produk luar negeri. Tetapi produk Indonesia juga tidak kalah hebat loh. Kualitasnya juga bagus dengan produk luar negeri. Lihat ya, produk-produk Indonesia. Yang pertama ada Silver Queen, coklat. Yang kedua ada Nutrisari. Ada kopi kapal api. Ada Pepsodent. Ada berbagai macam minuman. Kemudian ada berbagai barang elektronik. Selain itu, ada juga produk Indonesia, sepeda, Polygon, ada sepatu, ada tas, ada baju batik, ada juga tas-tas sekolah. Tentu masih banyak produk-produk Indonesia, produk buatan Indonesia.
Tetapi produk Indonesia itu tidak kalah kualitasnya dengan produk-produk yang ada di luar negeri. Ternyata produk-produk Indonesia juga ada beberapa produk Indonesia yang mendunia, yang sampai ke luar negeri, yang banyak digemari oleh orang-orang luar negeri. Kita lihat ya, kira-kira produk apa ya yang sampai mendunia? 1. Indomie. Selama puluhan tahun, PT Indofood CBP sukses makmur TBK memproduksi aneka makanan dan minuman bergizi untuk masyarakat Indonesia. Dari sekian banyak produknya, salah satu yang paling dikenal adalah Indomie. Sejak tahun 1972, perusahaan ini diketahui telah aktif menyuplai Indomie, bahkan sampai menguasai semua pasar makanan instan. Berdasarkan survei konsumen dari lembaga asal Inggris Kantar World Panel, Indomie berhasil menduduki peringkat ke-8 sebagai FMCG paling laris di dunia. 2. Tolak angin. Meskipun bule tidak percaya istilah masuk angin, tapi produk jamu PT Sido Muncul ini diam-diam sudah menjadi favorit kebanyakan dari mereka. Jamu cair pertama di Indonesia ini dibuat dengan racikan homemade yang rasanya tidak pernah berubah. Tepatnya sejak tahun 1951 hingga sekarang guys. Bahan-bahannya diambil dari rempah alami seperti biji adas, kayu ules, jahe, dan daun cengkeh yang bisa menghangatkan badan. Sekarang tolak angin semakin apik bersaing di kancah internasional. Produk dengan tagline "Orang pintar minum tolak angin" itu pun sudah beredar di negara seperti Hong Kong, Australia, Belanda, bahkan Amerika Serikat. 3. Kopiko. Kopi berbentuk permen ini juga gak kalah populer di luar negeri guys. Kopiko terbuat dari biji kopi terbaik yang membuat rasanya begitu nikmat. Perlahan namun pasti, ketenaran Kopiko semakin tidak bisa dipandang sebelah mata nih. Lewat permen kopinya itu, ada lebih dari 50 negara yang sudah berhasil ditembus Mayora Group. Dari Belanda, Jerman, Australia, Thailand, Malaysia, Filipina, Meksiko, Arab Saudi, Polandia, sampai Afrika Selatan, permen yang memberi rasa dan efek sama dengan minum kopi itu kian diminati. 4. Cold Donuts and Coffee. J.Co Donuts merupakan waralaba asli Indonesia yang didirikan oleh Johnny Andrean Group. Sosok yang lebih dikenal sebagai pemilik salon itu mendirikan J.Co pada tahun 2005. Banyak yang rancu sih dengan merek dagang ini, lantaran secara kualitas, J.Co boleh dibilang melampaui saingannya terdahulu seperti Dunkin Donuts dan Krispy Kreme. Bahkan J.Co sempat hampir dibajak oleh Malaysia, saking rasa donat produksinya yang begitu nikmat hingga menyedot banyak penggemar baru. Tidak hanya merajai negara sendiri guys, J.Co diketahui sudah melebarkan sayapnya ke beberapa negara loh, antara lain Singapura, Malaysia, bahkan China. Ada 11 cabang di Malaysia, 18 di Filipina, dan 4 di Singapura, serta 2 cabang di China. 5. Kara. Bicara soal produk santan instan, Kara masih tercatat sebagai top of mind di benak konsumen Indonesia. Kara yang merupakan singkatan dari kelapa rakyat telah mengekspor produk-produknya ke lebih dari 80 negara. Eksistensi merek Kara selain produk santan siap pakai, sebenarnya sudah lebih dulu masif di pasar global. Sebut saja produk Kara Coco 100% Coconut Water, Kara Coco Coconut Milk Drink, Kara UHT Coconut Cream, Kara Classic UHT Coconut Milk, Kara Coconut Milk or Cream, Kara Coconut Cream Powder, hingga Kara Virgin Coconut Oil. 6. Kacang dua kelinci. Sejak tahun 2011, kacang dua kelinci sudah menorehkan sejumlah prestasi guys, mulai dari sponsor resmi klub sepak bola hingga menjadi salah satu produsen makanan terintegrasi di Indonesia. Produk yang dihasilkan pun tidak sebatas kacang kulit saja, tapi juga pilus, mixed nuts, sampai koro. Dari namanya yang kian harum itu, kini kacang dua kelinci pun sukses menjadi kacang favorit masyarakat dari belahan dunia lain seperti Australia,
China, Saudi Arabia, Amerika Serikat, dan masih banyak lagi. 7. Nutrisari. Produk minuman jeruk ini pastinya udah akrab di hampir semua lidah orang Indonesia ya. Tinggal seduh, siapapun bisa menyicipi orange juice ala cafe dengan harga terjangkau. Selain jeruk, berbagai macam buah lain pun sudah Nutrisari jadikan variannya. Kalau kamu melancong ke luar negeri, Nutrisari mungkin tidak akan kamu temukan. Bukan karena produknya tidak go internasional seperti teman-temannya yang lain, tapi Nutrisari yang diekspor ke luar negeri itu hanya diganti namanya menjadi Nutrice. Oh, ternyata gitu. Nah, itu dia guys, 7 produk asli Indonesia yang sukses mendunia. Gerilya perusahaan Indonesia yang berhasil membuat produk makanan dan minuman yang dikenal dunia tentu patut kita apresiasi dong. Cara yang tepat adalah dengan selalu berbangga diri untuk membeli produk asli buatan anak bangsa. Oke anak-anak, tadi anak-anak sudah menyaksikan video beberapa produk Indonesia yang mendunia. Ternyata Indonesia juga punya produk yang bagus, yang kualitasnya bagus. Maka, kenapa sih kita harus cinta produk Indonesia? Ada yang tahu tidak jawabannya? Kenapa kita harus cinta produk Indonesia? Ya, karena kualitas produk Indonesia itu tidak kalah dengan produk luar negeri. Selain itu, kita juga bisa menghargai karya anak bangsa. Mencintai produk Indonesia itu juga bisa memajukan ekonomi rakyat Indonesia, ekonomi bangsa Indonesia. Anak-anak, banyak cara yang bisa kita lakukan, banyak tindakan yang bisa kita lakukan untuk mencintai produk Indonesia. Apakah anak-anak cinta produk Indonesia? Tentu ya, kita tinggal di Indonesia, kita harus mencintai produk Indonesia. Dengan mencintai produk Indonesia, kita akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apa yang terjadi jika lebih banyak menggunakan produk Indonesia? Kalau kita banyak menggunakan produk Indonesia, kalau orang-orang Indonesia banyak menggunakan produk Indonesia, kira-kira apa ya yang terjadi? Tentunya kondisi ekonomi Indonesia akan stabil, bahkan akan meningkat. Kemudian lapangan pekerjaan akan makin banyak, akan mengurangi kriminalitas, dan anak-anak bangsa akan lebih kreatif, bisa berkembang jauh dari yang diharapkan. Anak-anak, ayo kita beli produk dalam negeri. Kita cintai produk Indonesia. Aku cinta produk Indonesia. Kita harus mencintai produk Indonesia sendiri. Tadi dikatakan, tadi sudah Ibu sampaikan bahwa mencintai produk Indonesia itu berarti kita meningkatkan perekonomian negara, kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Salah satu sikap mewujudkan dengan rasa bangga menjadi bangsa Indonesia, kita juga bangga menggunakan produk Indonesia. Banyak yang bisa kita lakukan. Sebagai warga negara, kita harus bangga menggunakan barang buatan sendiri. Saat ini, sebagian besar barang buatan Indonesia memiliki kualitas yang mau dan mampu bersaing dengan bangsa asing, terutama barang yang menjadi komoditas ekspor, misalnya makanan. Tadi contohnya dalam video tadi ada beberapa
makanan, minuman, ada rempah-rempah, pakaian, mebel, alat rumah tangga, dan tas. Maka kita harus bangga dengan barang buatan Indonesia. Penggunaan barang buatan Indonesia dapat mendukung pembangunan nasional karena ikut menyejahterakan para produsen dan pegawainya, meningkatkan atau bisa membuat lapangan kerja semakin banyak. Selain itu, menggunakan barang buatan Indonesia juga dapat mempercepat persatuan dan kesatuan bangsa karena para produsen merasa dihargai karyanya. Anak-anak bangsa akan lebih kreatif, dapat berkembang lebih jauh, sehingga dapat mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan dan kriminalitas. Selain itu, cinta terhadap barang buatan Indonesia diwujudkan dalam berbagai tindakan, antara lain lebih senang membeli barang buatan Indonesia, mengurangi penggunaan barang asing, mengenalkan barang buatan Indonesia ke masyarakat asing, dan memberikan penghargaan terhadap barang buatan Indonesia. Apakah anak-anak merasa bangga menggunakan barang buatan Indonesia? Tentu dong, kita harus bangga menggunakan produk Indonesia. Kita bangga, kita cinta produk Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia, tentu kita harus banyak menggunakan produk Indonesia, karena produk Indonesia juga memiliki kualitas yang mampu bersaing dengan negara-negara lain. Kualitasnya juga bagus loh produk-produk Indonesia itu. Ya, maka anak-anak gunakan produk Indonesia. Dengan menggunakan produk Indonesia, kita akan membantu meningkatkan perekonomian bangsa. Baik anak-anak, batik sebagai aset budaya Indonesia. Batik itu juga merupakan produk Indonesia. Baca ya, siapa yang tidak kenal batik? Dapat dikatakan hampir semua orang Indonesia mengenal batik. Bahkan orang asing dari berbagai negara juga mengenal batik. Batik telah menjadi bagian penting sebagai sebuah karya anak bangsa di bidang budaya. Kita wajib menghargai karya bangsa sendiri sebagai perwujudan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Di negeri ini sebetulnya banyak hal dapat menumbuhkan rasa bangga kita menjadi orang Indonesia, terutama batik. Sebagai negara dengan beragam kekayaan budaya, Indonesia sudah selayaknya menjaga kekayaan tersebut sebagai aset nasional yang diakui oleh dunia. Menjaga kekayaan budaya tersebut amatlah penting untuk menghindari pengakuan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Beberapa budaya Indonesia telah diakui sebagai warisan budaya dunia, salah satunya adalah batik. Mempromosikan batik sebagai ikon budaya kepada para wisatawan menjadi pekerjaan bersama para pekerja wisata nasional, pemerintah, dan swasta. Batik harus terus dipopulerkan di kalangan wisatawan agar wisatawan dapat mengenal batik dengan baik. Bagi mereka yang belum mengenal batik, akan mengenal dan mengerti batik. Bagi yang sudah mengenal, akan lebih mengenal lagi
dan diharapkan lebih menyukai serta mau membelanjakan uangnya untuk membeli batik. Oke anak-anak, itu tadi bacaan yang berjudul Batik sebagai Aset Budaya Indonesia. Batik merupakan produk Indonesia. Anak-anak, apakah anak-anak masih ingat apa itu kosakata baku, kosakata tidak baku, kalimat tidak efektif, dan kalimat efektif? Pelajaran yang lalu kita sudah belajar itu. Ada kosakata baku, kosakata tidak baku, kalimat efektif, dan kalimat tidak efektif. Nah, dalam bacaan Batik sebagai Aset Budaya Indonesia, ada di situ bagian kosakata baku dan kosakata yang tidak baku. Ada kalimat yang tidak efektif. Anak-anak masih ingat tidak? Apa itu kalimat efektif? Ada yang masih ingat? Tentu anak-anak semua masih ingat ya. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. Ada unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat supaya pembaca dapat memahami apa yang dibaca, apa yang ditulis, sehingga harus menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif kalimat yang tidak banyak menggunakan kata dan kalimat, tetapi menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Kalimat efektif menggunakan bahasa yang tidak berlebihan. Sebaliknya, kalau kalimat tidak efektif menggunakan bahasa yang berlebihan. Bahkan ada kata-kata yang ditulis 2 kali, yang ditulis double, yang tidak penting kata-katanya ditulis berlebihan, menggunakan bahasa yang berlebihan, sehingga sulit dipahami karena kalimatnya berbelit-belit. Nah, dalam bacaan Batik sebagai Aset Budaya Indonesia, ada beberapa kalimat yang tidak efektif. Kalimat yang tidak efektif, yang pertama adalah di situ batik telah menjadi bagian penting sebagai sebuah karya anak bangsa di bidang budaya. Karya ini termasuk kosakata tidak baku. Yang baku adalah karya, tidak menggunakan i. Kemudian yang kedua, kita wajib menghargai karya bangsa sendiri sebagai perwujudan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Ada kata perwujudan. Perwujudan penulisannya itu juga termasuk kosakata tidak baku. Mengapa tidak baku? Ya, ada yang tahu mengapa tidak baku? Ya, karena tulisan perwujudan atau kata perwujudan itu tidak menggunakan huruf T, tetapi menggunakan huruf D. Jadi menjadi perwujudan D ya anak-anak. Yang ketiga, sebagai negara dengan beragam kekayaan budaya, Indonesia sudah selayaknya menjaga kekayaan tersebut sebagai aset nasional yang diakui oleh dunia. Nah, ada kata beragam. Beragam R-nya 2. Ada Indonesia. Indonesia penulisannya dipisah. Kemudian ada diakui. Diakui itu juga penulisannya dipisah. Itu juga termasuk kosakata yang tidak baku. Yang baku adalah beragam, itu R-nya hanya 1. Kemudian penulisan Indonesia itu juga digabung. Diakui itu
sudah digabung penulisannya. Ada juga kata aset. Aset itu adalah S-nya hanya satu, bukan dua. Yang keempat, menjaga kekayaan budaya tersebut amatlah penting untuk menghindari pengakuan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Ada kata amatlah. Amatlah, bagaimana ya penulisannya amatlah? Ternyata penulisan amatlah yang benar adalah amatlah itu digabung. Kemudian ada kata bertanggung jawab. Bertanggung jawab juga penulisannya harus dipisah, bukan digabung. Yang kelima, beberapa budaya Indonesia telah diakui sebagai warisan budaya dunia. Salah satunya adalah batik. Nah, yang nomor 5 ini sama tadi ya dengan yang nomor 3. Indonesia, kata Indonesia penulisannya digabung. Kemudian diakui juga penulisannya digabung. 6. Mempromosikan batik sebagai ikon budaya kepada para wisatawan menjadi pekerjaan bersama para pekerja pariwisata nasional, pemerintah, dan swasta. Ini yang nomor 6, ada mempromosikan. Ada ikon, ada swasta yang penulisannya tidak baku. Mempromosikan itu adalah kata dasarnya promosi. Maka ketika digabung menjadi mempromosikan, bukan mempromosikan, tetapi menjadi mempromosikan. Ikon itu menggunakan huruf K, bukan pakai huruf C. Swasta tidak menggunakan huruf U, tetapi menggunakan huruf W. Yang ketujuh, batik harus terus dipopulerkan di kalangan wisatawan agar wisatawan dapat mengenal batik dengan baik. Dipopulerkan, apakah ada yang tahu itu? Dipopulerkan, bagaimana ya penulisan yang benar? Kosakata yang baku bagaimana ya? Oh, ternyata dipopulerkan itu penulisannya harus digabungkan, bukan dipisahkan seperti itu. Yang terakhir, 8. Bagi yang sudah mengenal akan lebih mengenal lagi dan diharapkan lebih menyukai serta mau membelanjakan uangnya untuk membeli batik. Ada kata diharapkan. Diharapkan. Bagaimana ya penulisannya? Ternyata penulisannya sama dengan yang nomor 7. Jadi penulisan yang diharapkan itu harus disambung, bukan dipisah seperti itu. Untuk kata di yang dipisahkan itu adalah di yang menyatakan tempat. Kalau di yang menyatakan tempat harus dipisahkan penulisannya, bukan digabung. Begitu ya anak-anak, masih ingat kan? Kalimat tidak efektif, kalimat yang efektif. Tentu kalimat yang tidak efektif ini karena penulisannya salah, maka harus anak-anak betulkan menjadi kalimat efektif, sehingga penulis, pembaca akan paham dengan apa yang dituliskan. Oke anak-anak, sudah jelas semua hari ini, pelajaran hari ini? Apakah anak-anak semua sudah jelas? Apakah anak-anak masih ada yang bingung? Apa yang anak-anak dapatkan hari ini? Nilai-nilai apa yang anak-anak dapatkan hari ini? Apakah anak-anak sudah mencintai produk-produk Indonesia?
Apakah anak-anak sudah menggunakan kalimat efektif? Ibu yakin anak-anak yang hebat, anak-anak SD SINIKA lulus kelas 6, anak-anak yang pintar, tentu anak-anak pasti akan mencintai produk-produk Indonesia, akan menggunakan kalimat efektif dengan baik. Baik anak-anak, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita sebagai bangsa Indonesia harus mencintai produk-produk Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Kita harus bangga dengan produk-produk Indonesia. Karena dengan menggunakan produk-produk Indonesia, kita banyak memakai produk-produk Indonesia, kita banyak membeli produk-produk Indonesia, maka perekonomian Indonesia akan meningkat. Pengangguran menjadi berkurang. Kesejahteraan masyarakat juga akan semakin bertambah, akan semakin meningkat, akan bisa mengurangi angka kemiskinan, mengurangi kriminalitas, meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan, anak-anak bangsa semakin kreatif. Yang kedua, kita harus menggunakan kalimat efektif, menggunakan kalimat yang bahasanya tidak bertele-tele, bahasanya yang tidak berlebihan. Di dalam menulis, kita juga harus menggunakan kalimat efektif, gunakan kosakata yang baik. Itu anak-anak. Di akhir pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan latihan. Bacalah bacaan Aku Cinta Produk Indonesia halaman 118 sampai 119. Berdasarkan bacaan tersebut, tuliskan 3 kalimat tidak efektif, kemudian ubahlah menjadi kalimat efektif. Tugas ditulis di buku tulis tema globalisasi. Tugas difoto kemudian dikirim ke wali kelas. Tugas dikumpulkan hari ini, hari Rabu 28 Oktober 2020 pukul 22. Selain itu, Ibu juga akan memberikan tindak lanjut. Pilih salah satu produk Indonesia, kemudian ceritakan pengalaman tentang cinta produk Indonesia tersebut. Cerita dibuat dalam bentuk video. Ketika bercerita, gunakan seragam sekolah. Video paling lambat tanggal 4 November 2020 pukul 22. Baik anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kasih, kembali kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu di dalam kami belajar sepanjang hari ini. Semoga apa yang kami terima bisa bermanfaat bagi masa depan kami. Berkati kami Tuhan, beri kesehatan pada kami semua, sehingga kami tetap bisa menjalankan aktivitas kami, terutama di dalam belajar. Tuhan, terima kasih. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Santa Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Untuk pembelajaran tematik berikutnya, penilaian harian tema 4, tema globalisasi. Selasa 3 November 2020. Sampai di sini dulu ya anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat, selalu sehat. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes. Terima kasih.